ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون kehidupan dunia ini, nikmat yang ada di dunia ini kami berikan, kata Allah, tapi sesuai dengan kehendak kami. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, dan nanti dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Jadi Allah akan memberikan pemberiannya kepada siapa saja di dunia ini, walaupun orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. لتسألن يومئذ عن النعيم ألهاكم التكاثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, para pendengar radio Republik Indonesia, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antaranya adalah iman dan Islam serta hidayah dari Allah untuk kita berbuat amal saleh di dunia tempat kita hidup sekarang ini. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada tabi'in, kepada seluruh ulama dari dulu hingga sekarang, dan seluruh kaum muslimin yang ada di atas dunia sekarang ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita masih mendengar doa yang diucapkan oleh imam sesudah salat, mendoakan agar kaum muslimin baik di Gaza atau di tempat-tempat yang lain mendapat pertolongan Allah. Sebab kalau Allah telah menolong, mudah-mudahan mereka dapat menghadapi seluruh cobaan yang ada di dunia ini. Tetapi kalau Allah tidak menolong mereka, mereka hidup sengsara sejak di dunia sampai akhir di
hidup di dunia ini dalam keadaan yang susah payah. Kita mengetahui ada Masjidil Aqsa yang sekarang dikuasai oleh orang Yahudi. Imam tadi berdoa agar ada pertolongan Allah, agar masjid itu dikuasai oleh kaum muslimin. Di saat diterima oleh Umar bin Khattab dan di saat Masjidil Aqsa dikuasai oleh kaum muslimin, kaum Yahudi dapat beramal, beribadah sesuai dengan ajarannya. Sementara di saat Masjidil Aqsa dikuasai oleh Yahudi sekarang ini, kita melihat di YouTube atau di televisi bagaimana penganiayaan yang dialamatkan kepada orang-orang yang salat di Masjidil Aqsa itu, seolah-olah Masjid Aqsa itu hanya milik orang Yahudi. Ketika dikuasai oleh orang Islam, bisa digunakan oleh semua agama sesuai dengan keimanan mereka dalam beribadah di Masjidil Aqsa itu. Inilah yang selalu kita aminkan, dan kita ingin memahami apa yang dibacakan oleh imam di saat dia berdoa, sehingga kita bila mengaminkannya tahu apa kandungan doa yang kita aminkan itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf, ada iktikaf di masjid suatu sunnah. Walaupun kita duduk saja kita mendapat pahala, apalagi kalau kita tambah dengan doa-doa atau kita tambah dengan kita belajar memahami beberapa ayat dari Al-Quranul Karim, saya kira pahalanya bertambah banyak. Hadirin berbahagia, ayat ke-20 dari surat Al-Isra berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Masing-masing mereka kami berikan pemberian dari Tuhanmu, dan pemberian Tuhanmu itu tidak dapat ditolak oleh siapapun, diatur oleh siapapun. Siapa mereka yang tadi kita katakan yang akan diberikan pemberian Allah? Ayat sebelumnya, ayat ke-18 dari surat Al-Isra yang berbunyi, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa saja yang ingin kehidupan dunia, kami berikan apa yang kami inginkan. Aneh, siapa saja yang ingin kehidupan dunia ini, nikmat yang ada di dunia ini kami berikan, kata Allah, tapi sesuai dengan kehendak kami. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Dan nanti dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Jadi Allah akan memberikan pemberiannya kepada siapa saja di dunia ini, walaupun orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian ayat ke-18 dari surat Al-Isra. Dan ini terbukti. Apakah dia salat atau tidak salat, tetap mendapat rahmat Allah. Apakah dia beriman kepada Allah atau melawan Allah, Allah tetap memberikan rahmat kepadanya. Tapi di ujung ayat ini Allah memberitahukan kehidupan dia di akhirat akan menjadi penghuni neraka. Kemudian pada ayat ke-19, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sebaliknya, siapa yang beramal karena akhirat sesuai dengan petunjuk Allah, wa sa'alaha sa'yaha, dia berusaha sesuai dengan petunjuk Allah, saya mau mendapat balasan di akhirat, maka saya salat maghrib 3 rakaat, tidak boleh 2 rakaat sekehendak saya, tidak, atau 4 rakaat, tidak boleh, karena Allah mengatakan salat maghrib itu 3 rakaat. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Usaha mereka mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hidup di dunia ini, apakah dia beriman atau tidak beriman, orang itu mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak orang kafir, kehendak Allah. Sementara orang yang beriman mendapat juga rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah berusaha sesuai dengan ketentuan Allah, dengan dasar dia beriman, maka kehidupannya di dunia ini akan bahagia, sama seperti orang kafir akan mendapat kehidupan yang sempurna. Tetapi orang yang menghendaki akhirat, dia akan berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Sekarang ayat 20, kullan numiddu haula'i wa haula'i. Masing-masing mereka, baik yang menginginkan kehidupan di dunia saja atau menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, seperti kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita tidak berhenti di situ. Ya Allah, berikanlah kehidupan yang baik di dunia ini. Tidak berhenti. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga hasanah. Hasanah di dunia dengan hasanah di akhirat berbeda. Wa qina adzabannar. Kita tambah lagi doa kita, peliharalah kami dari azab api neraka. Itu kehidupan orang Islam, kehidupan orang beriman di dunia ini. Masing-masing kami berikan pemberian kami kepada haulai, orang yang ingin hidup di dunia saja, wa haulai, orang yang hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, min ata'i rabbik, dari pemberian Tuhanmu ya Muhammad. Orang kafir kalau makan kenyang, kalau minum dia akan merasa puas. Orang Islam juga demikian. Tapi orang kafir hanya di dunia saja, sementara di akhirat tidak demikian. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal salih, baik dia laki-laki ataupun perempuan, jadi pahala itu
atau rezeki itu di dunia ini tidak beda, diberikan kepada laki-laki dan juga diberikan kepada perempuan, diberikan kepada orang mukmin, juga diberikan kepada orang kafir. Jadi orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ini sudah pasti orang beriman. Wa huwa mu'min, atas dasar dia beriman. Jadi orang memberi makan kepada orang lain tapi bukan atas dasar keimanan, maka kebaikan itu mendapat pahala hanya di dunia saja. Dia memberikan kepada orang lain akan memberikan kepada dia. Itu tidak akan dibawa pahalanya ke akhirat kelak. Tapi kalau orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan kehidupan kepadanya yang baik di dunia dan baik di akhirat. Sementara orang yang menginginkan dunia saja, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, kami perlihatkan dalam buku yang nantinya akan dibaca oleh seseorang, oleh setiap orang di akhirat kelak, apa yang dia telah kerjakan. Banyak yang dia kerjakan yang baik. Banyak orang kafir menolong orang lain, tapi pertolongan itu bukan didasarkan pada keimanan. Pertolongan itu karena kemanusiaan. Selesai di dunia, selesai sudah. Faj'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amal baik itu hanya untuk dunia, seperti debu yang berterbangan. Surat Al-Furqan ayat 23. Ini yang perlu kita ingat bersama. Iman itulah yang menentukan pahala perbuatan kita. Bukan jenis perbuatan itu, tapi iman yang menentukan. Kalau jenis, banyak orang kafir yang suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Dia mendapat pertolongan di dunia ini, tapi tidak mendapat pahala untuk kebahagiaan dia di akhirat kelak. Itu yang dapat kita pahami. Tentu kalau pemahaman kita belum betul, kita akan tanya kepada orang yang lebih paham dari kita. Ayat 21. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Lihatlah Muhammad, yang disuruh lihat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah melihat, kita pengikut Nabi Muhammad juga turut melihatnya. Bagaimana kami lebihkan sebahagian atas sebahagian yang lain. Jadi manusia itu dalam mendapat rezeki ini tidak sama. Ada yang lebih, ada yang kurang. Siapa menentukannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Ya Muhammad, lihatlah. Wahai umat Muhammad, lihatlah bagaimana kami lebihkan sebahagian atas sebahagian. Yang satu banyak uang, hidup sehat dan seterusnya, dia bahagia. Sementara yang satu lagi miskin, dia kena penyakit, sembuh, kena lagi. Nah, gitulah. Itu ketentuan Allah. Masalah rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu rezeki kita, maka kita berusaha. Kita berusaha maksimal, tapi yang dapat sesuai dengan ketentuan Allah. Saya sudah berusaha, tidak sanggup saya membeli pesawat terbang.
Kalau hidup saya mungkin beberapa tahun lagi sudah meninggal. Tapi keinginan saya untuk membeli pesawat terbang tidak mungkin, karena Allah telah menentukan itu. Dengarkan firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagikan di antara mereka manusia, kehidupan mereka di dunia ini. Jadi Allah memberikan kita rezeki atau kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Saya pribadi lahir di Aceh. Kalau saya ditanya sebelum lahir, saya akan bilang saya mau lahir di Saudi saja, karena di sana ada Ka'bah, di sana ada Masjidil Haram. Salat di sana sekali 100.000 dibandingkan dengan kita salat di tempat lain. Seterusnya, tapi Allah tidak pernah bertanya, dan Allah lah yang menentukan kamu lahir di sini, yang lain lahir di sana, dan sebagainya. Anehnya, saya pribadi waktu naik haji pernah tanya kepada orang Arab, supir taksi. Ini sudah berapa kali saya bicara di sini. Karena saya pergi ke Ji'rana untuk niat umrah, jauh sedikit. Dalam taksi itu hanya dia sendiri, saya dengan istri saya. Jadi kami kalau ngomong bahasa Aceh, dia nggak ngerti. Saya mulailah ngomong sedikit dengan supir itu. Saya tanya, Anda lahir di mana? Saya lahir di Mekah. Berarti kalau saya lahir di Mekah, berarti saya sudah berpuluh kali naik haji. Saya tanya lagi, berapa kali kamu sudah naik haji? Jawab dia, sekalipun belum. Coba, kita di Aceh ini ada yang sudah 2 kali naik haji, ada yang 3 kali. Kalau orang yang ada travel, itu mungkin puluhan kali sudah naik haji. Tapi supir taksi tadi menjawab, dan jawabannya itu polos saja. Saya percaya dia bilang itu betul. Hanya sekalipun tidak pernah naik haji. Sekalipun tidak pernah naik haji. Saya tanya, kenapa Anda tidak pernah naik haji? Karena saya dapat uang hanya di musim haji. Betul? Kalau kita datang, misalnya sebelum haji, berapa lama, misalnya 20 hari sebelum haji, atau 30 hari sebelum haji, atau 2 bulan sebelum haji, itu harga sewa taksi murah sekali. Dulu, ini saya cerita dulu, sekarang saya nggak pernah lagi. Tapi begitu dekat masa haji, terus naik. Pernah orang kaya, waktu itu gubernur di Sumatera Utara, dia ajak saya naik taksi, dia bayar 100 rial, padahal tak berapa kilo dia bayar. Jadi dia dapat uang banyak di saat musim haji. Oleh sebab itu, saya tidak buang kesempatan ini untuk naik haji. Saya akan menggunakan taksi ini untuk mencari uang sebanyak mungkin di musim haji. Jadi saya kalau protes Allah, kenapa saya tidak dilahirkan di Mekah? Mungkin jadi saya nanti kalau dilahirkan di Mekah akan menjadi seperti supir taksi itu, sekalipun saya tidak akan menunaikan ibadah haji, karena saya akan mencari uang sebanyak mungkin di saat orang haji. Jadi penentuannya rezeki kita itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah, kita dapat rezeki, dan rezeki itu kita gunakan untuk beribadah kepadanya.
Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang telah membagikan di antara mereka kehidupan di dunia ini. Ada kehidupan yang senang, ada kehidupan kadang-kadang tidak senang. Itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami tinggikan kedudukan yang satu golongan dengan golongan yang lain. Ada yang bapaknya presiden, anaknya calon presiden. Belum jadi presiden, calon presiden. Begitulah. Kira-kira begitu. Apakah itu ketentuan Allah? Kita tidak tahu. Allah akan menentukan nanti. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyan, agar yang satu golongan memanfaatkan golongan yang lain. Kalau kehidupan kita ini sama, maka orang yang kita suruh tidak akan ikut walaupun kita bayar. Untuk apa kamu suruh saya naik batang kelapa kamu? Saya juga ada uang seperti kamu. Tapi tidak, satu bagian punya batang kelapa yang banyak, satu lagi satu batang pun tidak ada. Maka yang tidak ada ini, dia akan menjadi orang yang memetik kelapa pada orang tersebut agar mendapat uang atau ongkos dari orang tersebut. Saya, karena tidak ada uang, saya ingin bekerja menolong orang lain agar uang orang lain itu berbagi kepada saya sedikit. Kalau tidak, saya tidak mungkin makan 3 kali sehari semalam. Jadi perbedaan kehidupan itu sudah diatur agar yang satu menolong yang lain. Orang kaya tidak mungkin mengatakan, aku tidak perlu kepada orang miskin. Siapa yang menolong dia kalau rumahnya bocor? Kalau di samping rumah itu orang kaya semua, kita lapor, Pak, rumah saya sudah bocor, mungkin Bapak naik sebentar, hanya urusan. Saya tidak mau, karena walaupun kamu berikan uang itu ada sama saya. Ini firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagikan kehidupan di dunia ini untuk mereka. Ada yang kepala kantor, masih muda udah kepala kantor, pindah dari kepala kantor ini menjadi kepala kantor yang lain, terus saja. Sementara yang satu dia terus tukang sapu. Di mana kerja? Di kantor gubernur. Apa kerja kamu? Tukang sapu. Tapi hebat juga dia mengatakan, saya bekerja di kantor gubernur, bukan di kantor kecil, bukan. Saya di kantor gubernur. Tapi apa kerjaanmu? Menyapu, tukang sapu. Gitulah. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Yang satu ditinggikan derajat, bukan derajat satu derajat, ini darajat, beberapa derajat. Beberapa derajat dia naik. Ada orang yang sekolah SD pun tidak tamat. Ya. Ada orang yang bisa tamat S1 dan seterusnya. Itu pembahagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang tidak lulus SD itu hidupnya rendah? Tidak. Yang penting dia hidup bahagia. Ini nampak jauh karing diurau. Sementara orang yang itu tiap hari minum minuman yang menyenangkan, manis, akhirnya dia DM, diabetes mellitus, kakinya dipotong dan sebagainya. Jadi kita ingin melihat darajat orang di dunia berbeda-beda. Orang kafir
Ada yang lebih, ada yang kurang. Orang mukmin ada yang lebih, ada yang kurang. Itu di dunia. Tapi di akhirat orang mukmin mendapat syurga. Orang kafir mendapat neraka. Itu tidak mungkin kita katakan hidup di dunia, hidup di akhirat, neraka dengan syurga sama saja. Tidak. Tidak. Kalau di syurga apa yang kita inginkan ada. Bahkan Quran menceritakan bagaimana orang mengatakan kayaknya buah-buahan yang kita makan ini pernah juga kita makan di dunia dulu. Begitu teringat dia. Oh ya, begitulah. Tapi orang yang dalam neraka minta minum, dikasih minuman yang membuat hatinya, membuat perutnya, membuat isi apa dan semua terbakar dengan minuman tersebut. Aniaya, siksa bertambah siksa. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Penghuni syurga yawma idzin, nanti di hari akhirat, khairun mustaqarran, mendapat tempat tinggal yang baik. Bagaimana baiknya? Terserah dengan amalan kita. Ada yang surga Firdaus, ada surga Jannatun Naim, ada itu beda-beda. Beda-beda sesuai dengan amal saleh kita. Jadi tidak mungkin nanti saya masuk, insya-Allah saya ingin berdoa ini kalau makbul masuk surga, walaupun tingkat paling bawah. Orang-orang yang jamaah tetap di sini sudah 3 derajat lebih tinggi daripada saya. Udah, itu amal saya. Tidak mungkin yang katakan hanya belum lucu. Tidak mungkin. Orang sudah menjadi jamaah tetap, hujan pun dia datang. Begitu kan? Sementara kita nyuka ujun, nyuka aja, anak mengatakan kakek termain rumah ondong. Kira-kira begitulah. Wa ahsanu maqila, dan tempat istirahat yang sangat menyenangkan. Jadi dia hidup penuh kesenangan, seolah-olah dia beristirahat terus menerus. Kenapa? Dia sudah beramal di dunia dulu. Seperti di dunia ini orang sudah belajar mati-matian, pantas dia mendapat kehidupan yang bahagia di akhir kehidupannya, karena dia sudah dapat mengumpulkan dana sehingga waktu dia sakit bisa dia berobat, karena uang itu sudah disimpan. Kehidupan di dunia ini tidak boleh kikir dan tidak boleh boros. La tubadzir tabdzira. Jangan boros. Mentang-mentang saya dapat gaji berapa? 500 juta. Saya habiskan semua. Waktu tua, orang yang kita tolong itu kemungkinan dia sudah meninggal lebih dahulu dari kita. Atau ada sebahagian, kalau kita tidak tolong dia lagi, dia tidak akan dekat dengan kita lagi. Kenapa dia dekat dengan kita? Karena ingin sesuatu yang baik dari kita. Hadirin yang berbahagia, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Bagaimana kelebihan satu golongan dari golongan yang lain. Walal akhiratu akbaru darajat. Di akhirat nanti derajat itu akan lebih lagi. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Itu penduduk surga dalam satu ayat demikian. Para nabi dapat nikmat yang demikian banyak. Dan nabiyyina was-siddiqin, orang yang siddiq, yang membenarkan, tidak pernah bertanya, "Hai pakon, salat subuh 2 rakaat saja.
salat zuhur 4 rakaat. Apa itu enggak salah? Kalau Siddiq tidak bertanya, udah dibilang kayak gitu, sudah begitu. Enggak tanya-tanya itu. Kita enggak tanya kenapa begini, kenapa begitu, enggak, langsung. Wasyuhada, orang yang mati syahid di Gaza sekarang banyak sekali penghuni surga. Mereka mendapat tempat ketiga, para nabi, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i. Golongan yang keempat, was-salihin, orang yang saleh. Orang yang saleh itu tidak pernah marah kepada orang lain. Orang lain beli mobil, dia biasa saja. Mapa karulun iblau ngempeng komnyan, mapa peng-pengnya ada hutan. Gitu. Jadi tidak pikir keburukan orang lain, tidak dia pikirkan. Dia selalu memikirkan, mudah-mudahan saya dari hari demi hari lebih bagus dari hari ini dengan hari esok. Begitu keinginan orang yang saleh. Kemudian Allah juga akan melebihkan orang yang berjuang. Faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin ajran 'azima. Allah akan mengutamakan, melebihkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah daripada orang yang duduk-duduk di rumah. Dulu waktu perang Badar, perang Uhud, ada orang yang tidak mau ikut, senang duduk di rumah. Tapi dia beriman juga. Orang itu hanya mendapat sedikit, sementara orang yang pergi berjihad akan mendapat pahala yang demikian banyak. Kita duduk di rumah, jamaah tetap selalu ada di masjid, mereka akan mendapat pahala yang lebih banyak dari kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni syurga Jannatul Na'im. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu